Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati kepada Akang Teteh Panitia Biota 2021 dan kepada teman-teman yang saya cintai dan juga saya banggakan. Perkenalkan, saya Pustaka Fitrah Sakafah dengan NIM 12120600094 dan berada di kelompok 10 Olea CAE. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai yang bertemakan lingkungan dan membawakan judul Regulasi Hutan sebagai Lahan Food Estate dengan subjudul Menilik Hutan Kalimantan yang menjadi dampak deforestasi akibat food estate. 600 hektar hutan gunung mas di Kalimantan Tengah hilang menjadi perkebunan singkong. Areal ini adalah pembukaan hutan untuk 33.750 hektar food estate atau lumbung pangan sebagai bagian dari proyek strategis Presiden Joko Widodo hingga 2024. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa negara Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang memiliki kekayaan akan sumber daya alam, khususnya dalam perhutanan. Oleh karena itu, Indonesia termasuk dalam negara tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi, yang menyebabkan semua tanaman dan pepohonan tumbuh subur. Banyaknya luas lahan perhutanan yang dimiliki oleh Indonesia, saya, sebagai masyarakat Indonesia, merasa bangga terhadap kekayaan tersebut. Namun, dengan adanya sorotan tersebut, bukan berarti hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang banyak memiliki hutan yang aktif berekosistem. Melainkan, banyak industri kelapa sawit yang menyebabkan 23% kerusakan hutan. Lalu, sebagian besar hutan yang menjadi semak belukar juga disebabkan oleh kebakaran hutan sebesar 20%. Dan contoh lainnya, penebangan kayu yang menyebabkan kerusakan hutan dalam skala nasional sebesar 14%. Pada pertengahan tahun 2020, tepatnya di Desa Gunung Mas dan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, menjadi pusat perhatian pemerintah untuk menjadikan hutannya sebagai lahan food estate. Hal ini terjadi sebagai pencegahan pemerintah Indonesia pada saat pandemi COVID-19 agar Indonesia tidak mengalami krisis pangan. Kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar rumah menjadi fokus utama pemerintah untuk memberlakukan kebiasaan baru seperti physical distancing, social distancing, mencuci tangan dengan sabun secara berkala, dan kebijakan lain seperti school from home dan work from home. Dengan adanya permasalahan tersebut dan pemerintah telah memberlakukan kebiasaan baru, maka pemerintah telah memberlakukan program baru yang dinamakan dengan food estate, yaitu merupakan suatu cara untuk menjaga ketahanan pangan yang dilakukan berdasarkan konsep pertanian dan perkebunan. Bahan pangan yang dibutuhkan seperti hasil pertanian, nabati, hewani, serta bahan pelengkap untuk makanan pokok. Hal tersebut diharapkan dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, food estate ini sebagai jurus baru ketahanan pangan yang terjadi pada saat pandemi COVID-19. Pemerintah telah memilih area hutan Kalimantan Tengah, tepatnya di Desa Gunung Mas dan Pulau Pisang, dan mereka menjanjikan masyarakat dapat memiliki kesempatan baru untuk mengolah hasil pertanian bersama perusahaan, dan masyarakat dijanjikan mendapatkan upah yang tinggi, serta diberikan alat-alat yang canggih untuk memudahkan para petani untuk bercocok tanam. Namun, janji hanyalah sekedar janji. Titik koordinat perencanaan lahan food estate ini tidak memiliki izin dari masyarakat sekitar dan tidak jelas keberadaannya. Banyak kritik berdatangan dari berbagai kalangan. Meskipun begitu, pembukaan lahan di Kalimantan Tengah untuk program food estate ini tetap berjalan. Pemilihan lahan yang tidak sesuai juga dapat menjadikan hasil pangan yang tidak diinginkan, karena pemilihan lahan yang diambil oleh pemerintah sebagian besar adalah area lahan gambut sebesar 1 juta hektar
yang berpotensi kebakaran hutan dan ekosistem gambut menjadi rusak. Pemilihan lahan gambut yang menjadi area utama juga dapat mengalami kekeringan dan tidak kembali ke lahan basah atau irreversible drying. Lahan gambut yang sudah diolah dan tidak memperhatikan kedalaman lahan gambut dapat mengakibatkan lapisan lahan akan semakin menipis dan mudah terbakar karena menjadi kering, lalu menjadikannya rendah dan terbatasnya jumlah mikroorganisme. Banyak juga karbon yang terlepas bebas ke atmosfer akibat kekeringan, sehingga terjadi kebakaran. Hutan sebagai regulasi lahan food estate agar bisa menghadapi tantangan di masa depan malah menjadi ancaman di masa depan dan menjadi bumerang sendiri bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia, khususnya warga desa Gunung Mas dan Pulang Pisau. Seperti lingkungan sering mengalami banjir dan masuk ke pemukiman masyarakat dikarenakan banyak hutan yang mengalami deforestasi sehingga tidak ada lagi serapan air hujan yang dapat menampung semua air yang turun ke bumi. Atas dasar kebebasan pemerintah dengan memilih hutan Kalimantan sebagai lahan food estate dapat menimbulkan beberapa opini dan hukum yang berlaku. Pertama, tidak adanya kebebasan masyarakat dalam pembuatan keputusan. Hal tersebut melanggar pasal 7 ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sudah jelas dengan penjelasan di atas karena tidak adanya suara masyarakat dalam mengambil keputusan. Menyikapi masalah tersebut akan lebih baik jika pemerintah belajar dari pengalaman masa lalu, yaitu pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, proyek ini dikenal dengan nama Krisis Energi dan Perubahan Iklim, yang diberi nama Proyek MIFEE atau Merauke Integrated Food and Energy Estate, tepatnya di Merauke dan Papua. Hal ini mengakibatkan kegagalan dan sebagian besar lahan gambut rusak dan menjadi tipis. Pada saat musim kemarau tiba, lahan gambut tersebut mudah terbakar. Lalu, saran selanjutnya yaitu akan lebih baik jika pemerintah memperhatikan keamanannya terlebih dahulu, seperti bagaimana penggunaan pupuk terbaik, aliran air yang harus diperhatikan karena lahan gambut harus dalam keadaan basah. Masyarakat lokal juga harus memiliki kesempatan yang sama dalam pengolahan lahan food estate agar dapat memiliki kesempatan kerja yang sama pada sebelumnya atau menjadikannya lebih baik.